Halo para sobat icip-icip semua, jumpa lagi dengan program kesayangan kita semua di icip-icip. Selama 30 menit ke depan, kita akan mengulik usaha kuliner serba jamur dengan merek dagang Resto Namco Jamur. Penasaran dengan rasa dan keunikannya? Yuk kita simak liputan berikut ini. Resto Namco Jamur ini beralamatkan di Jalan Menco Raya nomor 28 Nilagraha, Ngonilan, Kecamatan Kartasura. Dan Resto Namco Jamur ini digawangi oleh Reza. Awal mula merintis usaha ini pada awal tahun 2020 yang lalu, Reza berjualan jamur crispy di seputaran Jalan Slamet Riyadi pada hari Minggu. Awal merintis usaha, banyak para konsumen yang tertarik pada jamur crispy. Dari situlah, dengan semangat dan respon pasar yang baik, Reza mulai yakin dengan hasil produknya dan berani untuk menyewa tempat di daerah Kartasura. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Reza, selaku owner dari Resto Namco Jamur yang beralamatkan di cabang Jebres dan di cabang Kartasura. Untuk tepatnya yang di Jebres adalah di daerah UNS dan sedangkan di Kartasura adalah di daerah UMS. Jadi untuk awal mula berdirinya Resto Namco itu adalah ketika saya termotivasi dari orang tua saya ya, dulunya mereka bisa mendirikan usaha. Nah, saat itu saya kepikiran pengen buka usaha di bidang keripik jamur. Nah, saat itu keripik jamur itu mulai berdiri di tahun 2020 yang sekarang berkembang menjadi Resto Namco Jamur yang memiliki banyak sekali varian-varian makanan, mulai dari seblak jamur, nasbar jamur, dari jamur spaghetti jamur, dan masih banyak lainnya. Kemudian saat itulah dari orang tua saya termotivasi untuk menjalankan bisnis di dunia kuliner. Baik, untuk pertama kali saya mencoba di bidang jamur itu pasti saya mencoba dulu di rumah ya. Karena memang dulu saya lulusan dari perhotelan dan setiap seminggu sekali itu pasti ada kelas masak ya. Nah, di situ saya belajar bagaimana cara memasak dengan baik yang benar. Kemudian saya coba di rumah menggunakan produk jamur itu. Kemudian saya uji coba terus berkali-kali sampai itu benar-benar bisa dinikmati oleh banyak orang. Kemudian yang pertama saya coba dulu ke orang tua saya pastinya yang memang sudah tahu cita rasa tentang makanan ya. Jadi saya coba di rumah, kemudian orang tua saya bilang, oh ini jamurnya enak gitu. Kemudian saya coba tawarkan ke teman-teman kerja saya, dan mereka juga bilang, oh ya jamurmu juga enak gitu. Kemudian saat itu saya berani untuk menjual, karena memang dari komen teman-teman itu adalah mereka bilang enak semua. Baik, untuk arti dari Namco sendiri adalah berasal dari bahasa Vietnam, yang artinya jamur kering atau jamur crispy. Kemudian saya pilih nama itu karena namanya pertama mudah diingat dan jarang sekali nama-nama Indonesia menggunakan bahasa Vietnam. Kemudian saya putuskan kenapa memilih nama Namco, jamur crispy. Karena yang pertama mudah diingat dan kedua memang namanya unik ya. Karena buat orang penasaran Namco itu apa. Dan Namco itu adalah berasal dari bahasa Vietnam yang artinya jamur crispy atau jamur kering. Oke, alasannya kenapa memilih produk jamur, karena memang saya rasa di Solo belum ada restoran yang memiliki khusus spesialis jamur. Maka dari itu saya berkepikiran untuk membuka resto yang di situ banyak sekali varian-varian jamur yang kita jual seperti itu. Contoh ada jamur enoki, jamur merang, jamur kuping, dan jamur tiram seperti itu. Makanya di Solo ini belum ada yang seperti itu. Kalau di Jogja kan ada yang namanya jejamuran, makanya saya terinspirasi juga dari sana. Karena di Solo juga belum ada yang resto memiliki berbagai varian macam menu jamur. Nah, untuk awal mula berdirinya Resto Namco itu sendiri adalah bermula dari saya berjualan keripik jamur tiram. Saat itu saya berjualan di Solo Car Free Day dan kemudian saya jual di beberapa online sosial media. Nah, saat itu pada masa pandemi 2020 saya bingung harus bagaimana karena saat itu penjualan turun drastis dan saya harus memutar otak bagaimana
produk saya terjual. Dan saat itu saya berpikir bagaimana berinovasi, merubah produk keripik jamur itu menjadi beberapa produk yang lain. Contohnya adalah jamur geprek, nasgor jamur, dan seblak jamur. Dan alhamdulillah pada awal itu memang banyak disukai customer-customer kita, dan sampai sekarang bisa dinikmati menjadi restoran Namco Jamur yang sudah ada 2 cabang. Di setiap usaha pastilah ada kendala yang dihadapi. Untuk itu, dengan sikap rendah hati dan bijak, seorang owner haruslah cepat dalam mengambil keputusan. Nah, bagaimana dengan kendala dari Resto Namco Jamur ini? Untuk kendala yang saya hadapi ketika memulai berbisnis itu pasti banyak sekali ya, dan salah satunya adalah di modal. Nah, saat itu memang saya tidak punya modal yang begitu besar untuk membuka resto. Nah, saat itu saya hanya berfokus dalam penjualan produk yang saya bikin, yaitu adalah keripik Namco Jamur Crispy. Nah, saat itu saya mengumpulkan modal sedikit demi sedikit, kemudian saya berkembang menjadi jualan di rumah dulu itu waktu itu, seperti jamur geprek, seblak jamur. Kemudian setelah uang itu terkumpul, saya memutuskan untuk membuka cabang di daerah UMS di Kartasura. Dan itu kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua, mungkin waktu awal-awal buka memang sepi ya, jadi belum ada pembeli dan pelanggan. Saat itu saya harus putar otak bagaimana resto saya itu ramai pengunjung. Nah, salah satunya adalah membuat promo-promo atau mungkin membuat menu-menu yang menarik di bidang di produk jamurnya itu sendiri. Dengan harga yang kompetitif, Reza menyasar para mahasiswa untuk menjadikan pelanggan tetapnya. Dengan tempat yang nyaman, diharapkan banyak kawan-kawan mahasiswa yang makan di tempatnya, terutama anak kos. Nah, untuk target market dari Resto Namco Jamur sendiri adalah yang pertama, karena kita bukanya itu di daerah kampus, jadi otomatis target kita adalah kalangan dari mahasiswa. Karena produk-produk yang kita jual adalah produk yang harganya murah, tapi bisa dinikmati semua kalangan. Salah satunya adalah di mahasiswa di kampus-kampus UNS dan UMS, seperti itu. Dan tenaga kerja yang saya miliki saat ini adalah 15 orang yang terbagi di 2 cabang, di cabang UNS dan cabang UMS. Dan itu semua terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di bagian food and beverage service, kemudian yang kedua dari food and beverage product di bagian kitchen, kemudian ada di bagian marketing dan desain grafis. Oke, seperti yang kita tahu di waktu-waktu sebelumnya kita mengalami musibah ya di seluruh dunia, yaitu adalah COVID-19. Dan itu sangat terdampak sekali di beberapa pengusaha di Indonesia. Contohnya, salah satunya adalah saya sendiri gitu. Memang saat itu begitu besar sekali dampaknya ya, karena orang tidak bisa makan di tempat, orang tidak bisa beli keluar rumah karena mereka akan takut untuk wabah itu. Dan jadinya saya sebagai bisnis kuliner memutar otak bagaimana supaya customer itu bisa menikmati makanan saya tanpa harus datang ke resto. Bagi para sobat icip-icip semua yang ingin merasakan bagaimana enaknya nasi goreng jamur, tetapi mager di rumah saja, bisa kok para sobat icip-icip semua pesan melalui aplikasi online. Dan kita membuka online delivery yang customer-customer yang tidak bisa datang karena pandemi itu, kita bantu antarkan sampai ke rumah. Jadi cara-cara itulah yang kita jalankan ketika di masa pandemi seperti itu untuk bertahan di bidang kuliner. Jatuh bangun dalam merintis usaha pastilah sangat melelahkan bagi para usahawan pemula. Dari semangat merintis usaha sampai proses menjalankan usaha bisnis. Dari situlah seorang wirausaha diuji konsistensinya dalam berwirausaha. Resto Namco Jamur akan berbagi tips usaha untuk menjaga bagaimana usaha teman-teman semua tetap bisa jalan walaupun dalam masa yang sulit. Baik, untuk tips dan triknya buat teman-teman yang pengen mulai bisnis dari nol ya di masa pandemi seperti ini, kalian yang pertama harus berani mencoba dulu. Karena kita kalau nggak mencoba, kita nggak akan tahu ya kita berhasil atau enggaknya. Jadi pertama kalian harus mencoba dulu dan harus yakin dari hati kalian kita bisa untuk menghadapi masalah-masalah apapun yang ada nanti di bidang usaha. Kemudian untuk tips dan trik yang kedua itu adalah harus bisa mempunyai produk yang punya cita rasa yang enak gitu ya. Jadi ketika kita menjual produk itu
udah dipastikan memiliki cita rasa yang enak dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Baik, untuk tips dan trik yang ketiga atau yang terakhir bisa kalian coba adalah trik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi teman-teman bisa amati dulu tren-tren yang sekarang ada di Kota Solo, mungkin kalian bisa tiru, mungkin kemudian kalian bisa modifikasi sedemikian rupa supaya produk itu bisa laku di Kota Solo. Resto Namco Jamur sendiri menawarkan berbagai pilihan menu yang berbahan dasar dari jamur. Misalnya, nasi goreng jamur, seblak jamur, spaghetti jamur, dan berbagai aneka olahan jamur lainnya. Olahan aneka jamur ini menjadi jurus andalan dari Resto Namco Jamur dikarenakan masih jarang kompetitor yang menjajakan menu makanan dengan berbagai olahan aneka jamur. Oleh sebab itu, jika para sobat icip-icip semua ingin mencicipi berbagai menu makanan dengan bahan dasar jamur, langsung datang saja di Resto Namco Jamur. Menu yang paling banyak disukai para konsumen adalah nasi goreng jamur. Nasi goreng jamur ini berkomposisi nasi putih, jamur tiram, bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, dan minyak goreng secukupnya. Dengan perpaduan rasa jamur tiram membuat nasi goreng ini tiada duanya. Sedangkan menu yang spesial adalah seblak jamur, di mana komposisi dari seblak jamur sendiri adalah jamur kuping, bakcoy, kerupuk seblak, minyak, kencur, bawang putih, air kaldu, telur, dan penyedap rasa, di mana bahan-bahan tadi dicampur dijadikan satu dan dimasak dalam panci. Nah, bagaimana sih tanggapan dari pelanggan sendiri? Nama saya Andi, saya dari UMS. Jadi saya coba di Resto Namco Jamur yang katanya baru ada promo ya. Ini aku cobain yang menu nasi goreng jamurnya. Ternyata nasi gorengnya juga worth it banget karena menu mahasiswa kan ya harus murah-murah. Nah, untuk tempatnya di Resto Namco Jamur ini bersih dan wangi ya di sini ya. Juga pelayanannya juga ramah. Pokoknya aku worth it banget makan di sini. Hampir setiap hari aku ke Resto Namco Jamur. Oh, untuk menunya sendiri di sini spesialnya sih jamur ya, tapi untuk menu yang lain pun juga ada. Nah, aku biasanya pesennya ayam bakar sama jamur geprek. Nah, ini tadi aku nyobain yang nasi goreng jamur, ternyata enak semuanya. Untuk harganya ini kebetulan pas promo, jadi aku beli yang paketan 10.000 sudah sama minumnya. Oke, untuk respon-respon dari pelanggan kami waktu awal dulu memang banyak sekali kritik dan saran yang saya terima ya. Contohnya dulu waktu jamur crispy itu memang tidak bisa bertahan lama. Itu
jamur crispy-nya terlalu banyak minyak contohnya. Jadi teman-teman saya banyak masukan ke saya juga untuk memperbaiki produk jamur yang saya jual seperti itu. Kemudian setelah seiring berjalannya waktu, saya mencoba memperbaiki bagaimana produk itu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak teman-teman yang respon baik terhadap makanan yang saya jual. Contohnya di jamur, tumis jamur ya sekarang yang menjadi best sellernya di Resto Namco. Itu rasanya, kata teman-teman saya ya yang sudah makan, itu adalah rasanya otentik berbeda seperti tumis-tumis yang lain karena memang rasa dari jamurnya sendiri memang keluar di situ dan taste-nya pun juga memiliki cita rasa Jawa yang enak. Jadi memang sangat penting sekali kritik dan saran itu dari pelanggan-pelanggan kita supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, untuk suka duka, yang pertama saya bicara mengenai duka dulu ya. Pasti di setiap pengusaha banyak sekali duka-duka yang dialami gitu. Banyak sekali pasti. Dan untuk dukanya sendiri itu pasti waktu awal itu memang bingung cara cari marketnya itu bagaimana gitu. Karena memang kita selaku pemula dan belum ada customer yang datang, itu sangat sedih sekali gitu. Kita harus benar-benar bagaimana cari customer, susah banget itu cari customer, sampai sekarang alhamdulillah sudah berdiri 2 cabang. Itu menjadi suka dan dukanya ketika menjalankan bisnis di bidang kuliner. Kemudian duka yang lain ketika masakan itu tidak stabil. Jadi memang resikonya di bidang kuliner adalah ketika masakan itu kurang bisa stabil dalam memasak gitu. Jadi kita sebagai tim kitchen itu harus menyamaratakan bagaimana tim itu bisa masak dengan enak dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, untuk sukanya sendiri, karena memang kita pemain baru ya, Resto Namco baru 1 tahun kita berdiri, itu alhamdulillah sudah dinikmati banyak orang di kota Solo, dan banyak sekali customer-customer yang repeat order di tempat kita, bahkan sampai pesan beberapa kali, datang beberapa kali, karena memang kita mengunggulkan di cita rasa di Resto Namco sendiri. Oke, untuk sukanya yang berikutnya adalah saya tidak menyangka Resto Namco sudah punya 2 cabang ya, dan alhamdulillah penjualan di GrabFood, Gojek, dan Shopee Food itu sangat signifikan sekali dari dulu sampai sekarang. Itu jujur sangat tidak menyangka gitu. Dari mulai waktu awal dulu cuma 1-2 orderan, itu sudah sangat bersyukur banget itu. Dari mulai 1-2 orderan sampai 5 orderan, bahkan sekarang itu sampai hampir 100 transaksi setiap harinya. Itu sangat benar-benar luar biasa pencapaiannya. Itu salah satu menjadi sukanya ketika menjadi seorang bisnis kuliner itu adalah ketika makanan kita bisa dinikmati banyak orang dan mereka suka. Mengenai bantuan dari pemerintah yang saya dapatkan ya saat ini itu adalah dari PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Surakarta, dan dari Dinas Koperasi UMKM Kota Surakarta berupa bantuan pelatihan. Jadi di sana ada beberapa jadwal yang disampaikan ke UMKM Solo, khususnya di Resto Namco sendiri. Mereka ada pelatihan-pelatihan khusus mengenai digital marketing, kemudian cara pemasaran, kemudian cara packaging, dan sampai perizinan halal MUI ataupun Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Nah, kemudian setelah kita dapat pelatihan dari Dinas UMKM Kota Surakarta ataupun dari PLUT, kemudian Resto Namco menjadi berkembang khususnya di pelatihan digital marketing ya, dan di packaging. Dan di situ kita diajari bagaimana membuat sebuah produk dengan packaging yang menarik dan bisa dinikmati banyak customer dengan packaging yang bagus seperti itu. Kemudian untuk digital marketing, kita di situ diajarkan bagaimana cara mempromosikan di beberapa sosial media, contohnya di Instagram, di Facebook, ataupun di WhatsApp seperti itu. Jadi dampaknya begitu besar sekali ketika kita sudah mengikuti pelatihan itu. Dapat menambah omset khususnya di Resto Namco, dan banyak sekali relasi-relasi yang kita dapatkan ketika mengikuti pelatihan itu. Dan mungkin dari pemerintah bisa mensupport
komunitas-komunitas UMKM di Kota Solo. Misalkan kita sudah ada komunitas di beberapa daerah ya, contohnya di ICBS atau mungkin di PLUT, mungkin bisa mensupport dalam bentuk peralatan yang kita butuhkan atau mungkin mesin-mesin yang kita butuhkan saat kita melakukan produksi di tempat usaha kita. Baik, harapan saya di Resto Namco itu, karena memang Resto Namco adalah resto pertama di Solo yang memiliki spesial jamur, dan kemudian harapan kedua adalah Resto Namco bisa dinikmati di beberapa daerah di Kota Solo, karena memang Resto Namco baru memiliki 2 cabang. Harapannya ke depannya kita bisa mendirikan di beberapa cabang di Kota Solo dan bisa ke luar Kota Solo. Amin. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan para sobat icip-icip semua untuk datang dan cicipin menu serba jamur di Resto Namco Jamur. Dijamin enak, sehat, dan halal. Untuk para sobat icip-icip semua, sampai jumpa di liputan icip-icip selanjutnya. Hanya di STV Surakarta, semakin berbudaya.